saudara kasih, hari ini kita akan muji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam saudara kasih, kita hari ini akan baca firman Tuhan dari kitab Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung darat dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tema firman Tuhan hari ini, mengenal identitas kita. Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan bukan hanya secara kebetulan, tetapi
Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia yang disebut dengan imago Dei. Itulah identitas kita. Secara dunia kita punya identitas adalah kartu tanda penduduk. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang mengenal identitas kita. 1. Menjadi gambar Allah, kita dipanggil mencerminkan kasih, kebenaran, dan melihat Allah bertindak lewat pikiran, bicara, dan bertindak dengan sempurna. Oleh sebab itu saudara kasih, hari ini gambar Allah yang kudus adalah di mana Anda dan saya menjadi gambaran daripada Tuhan. Maka bagaimana Tuhan bertindak secara pikiran, Dia bertindak pikirannya benar, bicaranya tulus dan tepat, dan bertindak tidak melakukan kompromi dengan dosa. Maka dalam kehidupan kita menjadi gambar Tuhan harus mencerminkan kebenaran dan melihat Allah bertindak. 2. Dosa merusak gambar Allah dalam manusia. Tetapi Yesus telah memulihkan kembali. Yesus telah mati di salib. Oleh karena dosa, manusia semuanya masuk neraka. Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap manusia yang berdosa memiliki upah di neraka. Tetapi puji Tuhan, Yesus telah datang ke dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan beroleh kehidupan. Oleh sebab itu, Yesus telah memulihkan Anda dan saya. Gambar yang rusak dibuat oleh setan telah dipulihkan oleh Tuhan. 3. Sekarang kita hidup membawa gambar Allah yang mengarahkan setiap perkataan, tindakan, dan keputusan adalah cermin pembawa gambar Allah. Oleh sebab itu, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, sama seperti dalam kantong kita, dompet kita selalu ada KTP. Maka demikian juga dalam tindakan kita, di dalam perkataan kita, di dalam keputusan kita adalah mencerminkan identitas daripada Tuhan, bahwa kita itu membawa gambar Allah. Gambar Allah telah dibenarkan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu saudara kekasih, percayalah, identitas kita adalah gambar daripada Tuhan yang telah dipulihkan, yang telah disucikan, dikuduskan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, mari dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan, dalam setiap keputusan, mari kita sesuai dengan gambar Allah seperti Kristus di dalam setiap tindakan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah membayar kita dengan lunas di kayu salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami akan binasa. Tanpa Yesus kami akan masuk neraka. Darah-Mu telah menyucikan kami. Darah-Mu telah membuat kami membuat gambar Allah dalam hidup kami kembali seperti yang Tuhan inginkan pada saat Engkau menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya biarlah identitas kami secara rohani kami kerjakan dalam kehidupan kami, di dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap keputusan kami harus membawa gambar Allah yang sebenarnya. Bukan lagi kami bertindak dengan semau gue kami. Bukanlah kami bertindak dengan suka-suka kami. Bukan lagi kami berkata dengan kata-kata yang ragunan. Tetapi biarlah kami Tuhan berkata-kata seperti yang ada dalam firman Tuhan. Kebenaran yang kami sampaikan kepada semua orang. Sehingga lewat perkataan kami, nama Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.